Bismillahirrahmanirrahim. Fi ahkamil ma'ani wal al-mu'allafati. Fasal yang ketiga dari sawabik, pembahasan-pembahasan yang mendahului pembahasan-pembahasan awal adalah tentang hukum-hukum makna-makna yang sudah tersusun. Qad nazarna fi mujarradil lafzi thumma fi mujarradil makna. Kami benar-benar telah mengkaji tentang lafal semata, kemudian tentang makna semata. Sudah di depan. Fananduru al-ana, maka kami mengkaji sekarang fi ta'rifil makna, di dalam menyusun makna. Ada wajhin, atas jalan, yatatarraku ilaihi atas diku wat takdzibu, yang masuk kepada wajhin apa tasdik dan takdzib. Tasdik itu membenarkan, takdzib itu mendustakan. Atau istilah lain as-sidqu wal kadzibu, ya. Benar dan bohong. Kita sekarang hendak ingin membahas tentang ketika makna-makna itu disusun. Makna yang tersusun sudah barang tentu konsekuensinya lafadznya tersusun. Sehingga dengan demikian ada dua kemungkinan. Kemungkinan sidik, kemungkinan kidib, kemungkinan benar dan kemungkinan bohong. Kaqaulina, seperti perkataan kita, misalnya al-alamu hadisun, adapun alam adalah hadis. Ini kan sudah disusun maknanya, ya. Karena maknanya tersusun, lafaznya tersusun. Muncul dua kemungkinan. Ada kemungkinan benar-benar alam ini hadis, ada kemungkinan alam itu tidak hadis, sidik dan kidib, ya. Meskipun nyatanya itu hadis. Biasanya ketika orang mendefinisikan khabar, al-khabaru ma yahtamilu as-sidqa wal kadhiba. Khabar itu adalah kalam yang mungkin benar, mungkin bohong lidzatihi, karena zatnya, bukan karena faktor lain, ya kan. Meskipun di dalam Al-Quran kalau itu khabar bisa dikatakan yahtamilu as-sidqa wal kadhiba lidzatihi, bukan karena diamrin akhar, ya. Kalau itu pasti benar, ya karena itu datangnya dari Allah. Wal bari ta'ala qadimun, adapun Allah Ta'ala adalah qadim. Ini khabar, kan, disusun dua makna sehingga timbul dua kemungkinan. Kalau Allah Ta'ala benar-benar qadim, tak mungkin hadis, itu karena persoalan lain. Fa inna hadza yarji'u ila ta'rifil quwwatil mufakkirati. Sesungguhnya hal ini kembali atau bermuara kepada menyusunnya daya berfikir, menyusun baina ma'rifataini, antara dua ma'rifat, didataini mufradataini, bagi dua zat yang sama-sama mufrad. Menyusun antara dua makrifat. Di depan sudah dijelaskan perbedaan antara ilmu dan ma'rifat, ya. Ma'rifat itu identik dengan tasawur, sedangkan ilmu identik dengan tasdik, ya. Zaidun qaimun, zaidun itu ma'rifat, qaimun itu ma'rifat. Saya tahu zaitun itu apa, qaimun itu apa. Mengetahui dua ma'rifat. Ketika disusun dua ma'rifat itu menjadi zaitun qaimun,
kita tahu bahwa Zaid itu berdiri, itu sudah mengandung hukum di dalamnya. Menyusun dua ma'rifat bagi dua zat yang sama-sama mufrad, Zaidun mufrad, Qaimun mufrad. Binisbati ihdahuma ilal ukhra, dengan menyandarkan salah satunya dua ma'rifat disandarkan kepada yang lain. Qaimun disandarkan kepada Zaidun. Disandarkan dalam bentuk apa? Imma bil isbati, imma disandarkan dengan menetapkan, kaqaulika seperti perkataanmu, al-alamu haditsun, adapun alam adalah hadis. Isbatul hudus lil alam kan ini. Imma bil isbat au bis salbi, atau dengan sebaliknya dengan menafikan. Kaqaulika seperti perkataanmu, al-alamu laisa biqadimin, adapun alam itu tidak qadim. Ini namanya salbul qadim adil alam. Jadi nisbat hubungan antara dua ma'rifat itu imma bil isbat, imma bis salbi. Salbi itu artinya sama dengan nafyi, ya. Wa qadil ta'ama hadza min juz'aini, sungguh-sungguh tersusun apa hal ini dari dua bagian. Tersusun dari dua bagian, al-alamu dan haditsun. Yusammi an-nahwiyuna ahadahuma mubtada'an wal akhara khabaran. Menamakan siapa ulama nahwu kepada salah satunya juz'aini, mereka menyebut mubtada, wal akhar, dan menyebut kepada yang lain khabaran, kepada khabar. Menurut ulama nahwu, al-alamu itu mubtada, haditsun itu khabar. Wisammi al-mutakallimuna ahaduhuma wasfan wal akharu mausufan, dan menamakan siapa mutakallimun, ahli kalam, ahaduhuma kepada salah satunya juz'aini, menamakan kepada wasf sifat, wal akharah, dan menamakan kepada yang lain mausufan, kepada mausuf. Kalau mutakallimin menyebutnya satunya itu sifat, satunya mausuf. Al-alamu qadimun, al-alamu haditsun, haditsun itu sifat, al-alamu itu mausuf yang disifati. Wa yusammi al-mantiqiyuna ahaduhuma mawdu'an wal akharu mahmulan. Ulama-ulama ahli mantik menamakan kepada salah satunya juz'aini, menamakan salah satunya dengan maudhu, dan menamakan kepada yang satunya namanya mahmul. Al-alamu itu maudhu, haditsun itu mahmul. Yusammi al-fuqaha'u ahadahuma hukman wal akharu mahkuman alaihi. Sementara menamakan siapa fuqaha kepada salah satunya disebut hukum, dan kepada yang satunya mereka sebut mahkum alaih, yang dihukumi. Al-alamu haditsun, haditsun itu hukum, al-alamu itu mahkum alaih, yang dihukumi. Itu fuqaha. Yusamma al-majmu'u qadiyatan, dan dinamakan apa keseluruhannya dinamakan qadiyah, ya. Al-alamu haditsun itu qadiyah. Tak peduli al-alamu dinamakan apa, haditsun dinamakan apa, tapi ketika sudah menyatu seperti ini, ya namanya qadiyah namanya. Al-alamu haditsun, al-alamu laisa biqadimin, itu namanya qadiyah. Preposisi. Wa ahkamul qadaya katsiratun, adapun hukum-hukumnya qadiyah itu banyak. Ada beberapa hukum yang berlaku di dalam qadiyah. Qadaya itu jamak dari qadiyah. Wa nahnu nadhkuru minha ma taksuru al-hajatu ilaihi,
dan kami akan menyebutkan minha di antara ahkam, menyebutkan ma akan sesuatu taksuru yang banyak, al hajatu apa hajat ilaihi kepada ma, wa tadurru al ghaflatu anhu dan membahayakan menjadi persoalan apa lupa anhu daripada ma. Kami di sini hanya akan menyebutkan hukum yang sangat dibutuhkan dan kalau tidak diingat bisa membahayakan. Wa huwa adapun ma taksuru hukmani, ada dua hukum yang akan disebutkan. Al hukmul awwalu adapun hukum yang pertama, annal qadiyata tanqasimu bil idhafati ilal magdiyi alaihi ilat, bahwa sesungguhnya qadiyah tanqasimu adalah terbagi bil idhafati ilal magdiyi alaihi dalam hubungannya dengan magdi alaih. Magdi alaih itu maknanya sama dengan mahkum alaih ya, yang dihukumi. Terbagi ila ta'yin ini kepada ta'yin, wal ihmali dan ihmal, wal umumi dan umum, wal khususi dan khusus. Fahiyya dengan demikian adapun qadiyah itu ada 4. Qadiyah dengan melihat magdi alaih itu ada 4. Ta'yin, ihmal, umum dan khusus. Dengan melihat magdi alaih atau mahkum alaih. Al-ula adapun yang pertama, qadiyatun fi ainin adalah qadiyah menyangkut ain, sosok tertentu ain. Kaqaulina seperti perkataan kita Zaidun kadibun, adapun Zaid adalah bohong. Wa hadas sawadu aradun, adapun hitam ini adalah arad. Di sini Zaidun yang menjadi magdi alaih atau yang menjadi mahkum alaih adalah Zaidun, dan hada as-sawad. Zaidun itu kan sosok tertentu, itu namanya ain ya kan. Hada sawadu juga tertentu, hitam ini beda antara hitam dan hitam ini. Ini namanya qadiyah fi ainin, qadiyah menyangkut ya sosok tertentu. As-saniyatu adapun yang kedua, qadiyatun mutlaqatun khassatun. Qadiyah mutlaqah khassah namanya sudah. Kaqaulina seperti perkataan kita, ba'dun nasi alimun, adapun sebagian manusia itu alim. Ada manusia yang alim. Ini qadiyah mutlaqah khassah. Wa ba'dul ajsami sakinun, adapun sebagian jisim itu diam. Jisim itu sebagian diam. Itu yang kedua. As-sadisatu adapun yang ketiga, qadiyatun mutlaqatun ammatun. Ini kebalikannya yang kedua. Yang kedua khassah, ini ammah. Kaqaulina seperti perkataan kita, kullu jismin mutahayyizun, adapun semua jisim itu mengambil tempat. Wa kullu sawadin launun, adapun semua hitam itu pasti warna. Itu yang ketiga. Ar-rabi'atu adapun yang keempat, qadiyatun muhmalatun, qadiyah muhmalah. Kaqaulina seperti perkataan kita, al-insanu fi khusrin, adapun manusia berada dalam kerugian. Di dalam al-insan tidak ada ba'dul insan, tidak ada kullul insan. Al-insan saja ini namanya muhmal. Wa illatu hadhil qismati, adapun alasan bagian ini kok bisa dibagi 4, apa filosofinya? Illatnya adalah annal mahkum alaihi, bahwa sesungguhnya mahkum alaih atau maqdi alaih, imma ayyakuna ainan, ada kadanya ada apa mahkum alaih itu berupa ain, sosok tertentu,
musyaron ilaihi yang bisa ditunjuk ilaihi apa kepada ain, aw la yakunu ainan, aw la yakuna ainan, atau tidak ada apa mahkum alaih itu adalah berupa ain. Ini jadi mahkum alaih itu ada kalanya berupa ain, sosok tertentu yang bisa ditunjuk, ada kalanya tidak berupa ain. Fa in lam yakun ainan, jikalau tidak ada apa mahkum alaih itu berupa ain, kalau mahkum alaih itu tidak berupa sosok tertentu yang bisa ditunjuk, maka ditafsir fa imma an yuhsara bisurin, maka ada kalanya ada apa mahkum alaih yang bukan ain, an yuhsara dibatasi bisurin dengan pembatas. Sur ini maknanya sendiri pagar ya. Imma ada kalanya dibatasi dengan pagar, pembatas. Yubayyinu miqdarahu yang menjelaskan apa sur, miqdarahu akan ukurannya mahkum alaih, bikulliyatihi dengan totalitasnya, dengan keseluruhannya mahkum alaih. Kalau mahkum alaih itu tidak berupa ain dan kemudian dibatasi dengan suatu batas yang menjelaskan ukurannya secara totalitas, fatakunu mutlaqatan amatan, maka ada apa qadiyah itu adalah mutlaqu ammah bikulli au bijuz'iyatihi, atau dengan kejuz'iannya, kesebagiannya mahkum alaih, fatakunu khosotan, maka ada apa qadiyah adalah qadiyah khosoh, mutlaq khosoh. Aw la yusar bisurin, atau tidak dibatasi apa mahkum alaih, tidak dibatasi dengan suatu pembatas, fatakunu maka ada qadiyah muhmalatan, adalah muhmal. Kullu jismin mutahayyizun, jismun itu adalah mahkum alaih yang tidak berupa ain ya, tidak berupa sosok tertentu yang bisa ditunjuk, tidak berupa ain. Sementara di pihak lain jismin di sini dipagari, dibatasi dengan kulliyah, seluruh jisim kan, maka namanya qadiyah mutlaqu ammah. Dipagari, pagarnya kullun kan. Kalau seperti ba'dun nasi alimun, annas itu juga bukan ain, akan tetapi kemudian dipagari dengan suatu pembatas yang pembatasnya itu menunjukkan kejuz'iannya, sebagian manusia kan, juz'i kan, maka namanya qadiyah khassah. Kalau tidak dipagari baik dengan juz'iyah maupun kulliyah, namanya muhmal, seperti al-insanu fi khusrin, bukan kullul insan, bukan ba'dul insan. Ini namanya tidak la yusauru bisurin, tidak dibatasi dengan pembatas. Pembatas ada kadanya kulliyah seperti kullun nasi, kullu jismin, ada kalanya juz'iyah seperti ba'dun nas. Wasuru, adapun asur, qauluka adalah perkataanmu kullun wa ba'dun, itu namanya sur, pembatas. Wa ma yaqumu maqamahuma, dan setiap-tiap sesuatu yang menempati tempatnya kullu dan ba'du, dan atau yang sama dengan kullun dan ba'du. Wa min turukil mughalitina wallahu alam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.